Nah, berikut ini adalah tampilan dari Microsoft Word. Nah, pada Microsoft Word ini ada menu-menu seperti Home, Insert, Design, dan lain sebagainya. Jika tampilan kalian berbeda dengan tampilan yang ada di sini, kemungkinan Microsoft Word kalian menggunakan versi yang berbeda. Karena ada Microsoft Word 2003, 2007, dan seterusnya. Kalau Microsoft Word yang saya gunakan, ini menggunakan yang 2013 ya. Jadi tampilannya bisa berbeda-beda, tetapi menunya rata-rata sama ya, tidak terlalu berbeda jauh. Nah, pada menu home ini tempat kita mengedit baik bentuk tulisan, warna, kerapian paragraf dan lain sebagainya. Kalau menu insert bisa diklik di sini. Ini untuk bisa memasukkan tabel, memasukkan gambar, diagram dan lain sebagainya ya. Jadi insert ini bisa menyelipkan apa saja yang ada di sini menunya. Desain untuk desain bentuk-bentuk desain di dalam membuat Microsoft Word. Nah, ini yang kemungkinan tidak ada kalau kalian menggunakan versi yang lama. Sedangkan page layout ini layout dari tampilan apa yang sedang kalian buat. Dan ini juga berfungsi pada saat kalian mau ngeprint. Pada saat kalian mencetak. Jadi bisa marginnya kalian atur, batas atas, batas kiri, batas kanan, dan lain sebagainya. Kalau orientation ini kertasnya mau horizontal atau vertikal, dari ukuran kertas, dari bentuk tulisan, apakah mau bentuk kolom koran atau tulisan paragraf biasa, dan lain sebagainya. Ada reference dan ada mailing. Mailing ini digunakan biasanya kalau kalian membuat suatu surat. Suratnya itu isinya sama, tapi kepadanya ke banyak orang. Ya, misalkan kepada si A isinya sama, kepada si B isinya sama, dan lain sebagainya. Jadi agar tidak kita ketik terus-menerus, kita akan menggunakan mailing. Jadi mailing ini biasanya digunakan untuk surat menyurat. Lalu ada review, ada view. Nah, view ini merupakan tampilannya. Nah, kalau tampilan kalian sedikit berbeda, kemungkinannya ada di menu view. Sebagai contoh, kadang-kadang di sini tidak ada penggaris ya. Ini istilahnya penggarisnya. Nah, di sini pastikan di sini tercentang. Kalau tidak tercentang dia akan hilang. Di sini tercentang. Nah, ini tampilannya. Makanya view ini tampilannya mau seperti apa? Ya, bisa seperti ini, bisa seperti ini dan lainnya. Nah, itu sedikit dari tampilan Microsoft Word. Lalu menu lain di sini ada menu file ya. Kalau kalian klik akan muncul seperti ini. Kalau menu new ini untuk membuat Word yang baru ya, ada blank dokumen berarti dokumen kosong. Kita lebih banyak menggunakan blank dokumen membuat dokumen dari awal. Sedangkan kalau ini template-nya sudah ada, bentuk-bentuknya seperti ini sudah ada sesuai dengan gambarnya. Dan kalau kalian menggunakan Microsoft Word yang edisi-edisi sebelumnya, ini tidak ada semua. Ya, langsung ke blank dokumen. Nah, kalau klik open, ini untuk membuka file yang sudah pernah kalian simpan. Kalau pertama kali kalian simpan, kalian bisa mengklik save atau save as. Sama saja. Intinya perbedaannya, kalau kalian sudah menyimpan seperti ini sudah saya simpan, ya sudah saya klik save as, ataupun sudah saya klik save dan sudah saya beri nama. Kalau sudah saya beri nama, di sini judulnya perancangan sistem akuntansi utama dan perlakuan akan muncul di sini. Kalau belum kalian simpan, biasanya masih tertulis dokumen 1 strip Word. Nah, jadi sekarang perbedaannya adalah kalau kalian sudah simpan seperti ini, kalian klik save, dia langsung tersimpan kembali. Kalau kalian klik save as, ini akan menyimpan dengan nama yang berbeda. Jadi kalau kalian ingin menyimpan kembali, misalkan ini saya mau simpan, tapi dengan nama yang berbeda, silakan kalian klik save as. Lalu silakan diketik kembali nama yang akan kalian buat. Lalu di sini ada menu save juga, sama.
Ya, ini shortcutnya, atau langsung saja di sini sudah tertulis Ctrl S. Jadi bisa kalian klik file lalu save untuk menyimpannya, atau klik di sini, atau langsung saja tekan Ctrl S. Ya, kalau di keyboard kalian tertulis CTRL dan silakan klik tombol S. Berikutnya kita langsung ambil contoh. Di sini ada tulisan perancangan sistem akuntansi. Nah, kalau kita sudah mengetiknya, di sini kita coba untuk merubah bentuk kalimatnya, bentuk fontnya ada di sini. Nah, ini kalau kalian ubah, kalau kalian menggunakan Word yang sama seperti saya, tidak perlu diklik, diarahkan saja kursornya. Di sana sudah ada tampilannya berubah. Ya. Jadi tinggal kita pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita pilih Arial Black. Lalu kalau ukurannya terlalu besar, kita ubahnya di sini. Ya, kembali lagi tampilannya akan langsung secara otomatis. Tapi kalau kalian menggunakan Microsoft Word seperti yang Microsoft Word 2003, ini tidak secara otomatis. Lalu tahapan berikutnya di sini ada bold, ya. Ini tebal. Karena kita menggunakan Arial Black jadi tidak terlihat, kita ganti sebagai contoh Calibri. Di sini kalau kita klik B atau Ctrl B, dia menjadi tebal. Kalau italic atau I, dia menjadi miring. Kalau underline atau U, kita klik ada garis bawahnya. Dan di sini tampilannya sudah ada semua kalau yang lain. Kalau A, B, C ini dicoret, tampilannya seperti ini. Ya. Dan yang ini untuk membuat pangkat. Sebagai contoh, kita membuat X2. Kita hilangkan dulu boldnya. Nah, kalau kita blok angka 2-nya, kita klik yang ini, 2-nya menjadi kecil di sini. Ini biasanya digunakan kalau banyak kalian gunakan kalau pada saat kalian membuat skripsi ataupun juga membuat simbol-simbol statistik. Ada X1, X2, X3, dan seterusnya. Kalau yang sebelahnya ini pangkat, jadi X kuadrat. Nah, berikutnya kalau kita blok lagi di sini, ini bentuk tulisannya, align-nya ada left di kiri, ada di tengah, ada di kanan. Bisa diperhatikan bentuk simbolnya. Jadi bentuk simbol ini menandakan mau di kiri, di tengah, atau di kanan. Kalau judul biasanya di tengah. Nah, kalau paragraf biasanya bentuknya justify. Nah, kalau justify ini ada perbedaan antara bagian kiri dan ini rata kiri dan rata kanan. Nanti kita ambil contoh pada saat kalian membuat suatu paragraf, silakan melihat perbedaannya. Kalau rata kiri seperti apa, kalau rata kiri dan kanan itu seperti apa. Jadi saya ulangi lagi, ini rata kiri, rata tengah, rata kanan, ini rata kiri dan kanan. Lalu tahapan berikutnya ada yang namanya spasi. Spasi ngubahnya di sini. Spasi ini jarak antar barisnya. Ini cara shortcutnya, ya. Semakin besar. Nah, kalau pada makalah-makalah pada umumnya 1,5 atau 1,5. Atau ada option lain adanya di sini. Nah, ini pilihannya lebih lengkap. Ya. Nah, kita ambil contoh penerapannya dalam suatu paragraf. Kalau ini kita blok, intinya kalau mau mengedit, silakan di blok mana yang mau kalian edit terlebih dahulu. Lalu silakan dipilih. Nah, ini perbedaannya. Kalau rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri dan kanan. Kalau dalam bentuk paragraf biasanya rata kiri dan kanan agar lebih rapi bagian kiri dan bagian kanannya. Lalu di sini ini shortcutnya untuk mau spasinya berapa. Dan di sini ada before-nya, bisa terlihat before ini sebelum, ya, sebelum paragraf
berapa spasinya. Nah, di sini ada contohnya. Jadi kalau ada paragraf kita yang ada di tengah, antara paragraf sebelumnya itu jaraknya berapa. Ya, semakin besar angkanya maka semakin besar juga jaraknya. Begitu juga dengan after, kalau after berarti setelahnya, setelah paragraf yang sedang kita blok. Karena ini tidak terlalu terlihat, karena kita blok secara keseluruhan. Nah, di sini ya terlihat bedanya before dan after. Di sini ini yang tadi kita pilih ada 1,5, ada double, double ini 2 dan lain seterusnya. Jadi 1,5 di sini bisa diklik, lalu klik OK atau sama saja dengan yang di sini. Dan ini ada before paragraph, ada after paragraph, ini seperti tadi ya. Tetapi ini shortcutnya. Kembali lagi kalau mau lebih detail itu ada di line spacing option. Nah, di sini juga bisa dipilih justified, left, center, right, dan lain sebagainya. Ini sama saja dengan yang bagian ini tadi. Nah, kalau sudah kita akan membuat paragraf. Caranya ada cara yang pertama menggunakan dengan tombol tab. Kalian klik di awal paragraf, tekan tombol tab, dia akan maju ke sini. Dan juga di sini paragraf kedua, tekan tombol tab, dia akan maju ke sini. Tetapi kadang-kadang pada saat kita menekan tombol tab, dia larinya jauh. Contohnya seperti ini. Nah, agar lebih rapi, sebenarnya ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan menggunakan penggaris ini. Dan jika kalian ada kesalahan karena ini menggunakan Microsoft Word ya, baik Microsoft Office manapun dia ada tombol undo atau mundur. Kalian menggunakan Excel nanti ada undonya juga. Ya, di sini bisa kalian klik atau dengan menekan tombol Ctrl Z. Jadi kalau kalian terhapus dan lain sebagainya misalkan seperti ini, tidak perlu diketik ulang, tinggal tekan undo saja atau Ctrl Z ini. Nah, diklik, 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 diklik. Ya. Tetapi ini ada batasnya. Tidak bisa kalian, dia ada batas maksimalnya sampai tahapan keberapa kalian tidak bisa mundur. Atau apa yang sedang kalian kerjakan itu tidak bisa mengulang lagi kalau dia tidak bisa diklik lagi. Kalau mau kalian salah undo, silakan kalian tekan redo setelahnya. Berarti ini, nah yang seperti ini. Nah, ini yang sudah kita lakukan. Kita tidak ingin ini terjadi, jadi kita mundurkan saja. Nah, berikutnya untuk pewarnaan, ya, ini bisa diwarnai sebagai contoh ini di blok. Intinya yang di blok ini yang sedang kita edit, ya. Mau kita boldkan, kita hilangkan boldnya, mau kita miringkan dan lain sebagainya. Ini yang sedang kita edit. Jadi di blok dulu dengan cara klik kiri lalu di blok. Ya. Lalu di sini ada pewarnaan. Ini hurufnya yang mau kita warnai. Nah, kalau ini bentuknya di sekelilingnya. Lalu kalau ini bentuk fontnya. Ya, tampak di sana terlihat. Nah, itu bisa dicoba-coba sendiri ya. Karena masih banyak menu-menu lain yang bisa kalian otak-atik. Dan itu saja untuk tahap pengenalan Microsoft Word ini. Sekian dan terima kasih.